Dan untuk selanjutnya kami persilakan Dr. Matt Setiawan. Beliau inilah sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Kepada Dr. Setiawan kami persilakan dengan waktu 89 menit. Silakan, Dok. Baik, terima kasih. Suara saya bisa terdengar? Ya, terdengar. Jelas. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selanjutnya saya juga ingin share screen. Yang pertama saya ingin menyampaikan selamat, tapi bukan selamat menjabat, karena mendengar apa yang disampaikan para pembicara terdahulu, lebih tepat kita berikan selamat bekerja keras dan bekerja cerdas. Dan hari ini sudah dibuktikan oleh sahabat kita, para direksi, terutama Prof. Ali Gufron sebagai direktur utama, berupaya untuk bekerja cerdas dengan lebih banyak mendengar, karena Tuhan menciptakan telinga dua, memang kita sebaiknya harus lebih sering mendengar dulu, sehingga kemudian kita bisa melakukan sesuatu hal yang lebih baik ke depannya. Saya ingin meng-highlight apa yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya, Mbak Yunita, tentang penguatan benefit dari sisi promotif preventif. Dan mungkin ini juga yang menjadi alasan hari ini saya mendapat privilege diundang khusus oleh BPJS, karena beberapa hari yang lalu saya pamer ke Prof. Ali Gufron. Kami di Unpad sedang melakukan sesuatu perubahan. Yang perubahan itu sebetulnya sesuatu hal yang sudah kita kenal. Tetapi di Indonesia, masalah kesehatan itu selalu terjadi karena kita melupakan hal-hal yang sifatnya substansial, tapi sederhana, asal kita mau melakukan itu. Sebagai contoh saja, kalau kita bertanya pada peserta hari ini, apakah peserta hari ini sudah berolahraga? Berapa persen dari kita yang sudah melakukan olahraga teratur? Berapa persen dari kita yang memperhatikan makanan apa yang kita makan? Sehingga tidak menjadi aneh bahwa dari waktu ke waktu kita tidak bisa beranjak dari permasalahan, bahkan permasalahan itu menjadi lebih besar, terutama adanya shifting ataupun proporsi penyakit tidak menular yang semakin meningkat, dan itu menyebabkan juga peningkatan pembiayaan kesehatan yang tadi sudah disinggung oleh pembicara terdahulu. Nah, ini yang bisa kita lihat, bahkan proporsi obesitas sentral pada dewasa berdasarkan sensus kesehatan kita lihat semakin meningkat. Semakin sejahtera barangkali, sehingga bisa makan apa saja. Makan bukan karena lapar, tapi makan karena ada makanan. Demikian pula aktivitas fisik. Dengan tantangan kehidupan saat ini, di era COVID juga kita banyak diam di rumah mungkin, aktivitas fisik menjadi kurang. Jadi, saya ingin mengajak BPJS Kesehatan ini untuk kembali. Saya sepakat dengan Prof. Hasbullah, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan juga prinsip bahwa kesehatan itu tidak hanya bicara tentang orang sakit, tapi justru bicara bagaimana kita bisa mempertahankan kesehatan kita. Nah, masalah yang terjadi, upaya promotif dan preventif belum dilaksanakan dengan baik. Tadi ada data bagus yang disampaikan oleh pembicara terdahulu, bahkan cenderung menurun. Dari juga aspek pembiayaan. Nah, bagaimana branding di era Prof. Ali Gufron ini, BPJS Kesehatan bicara tentang orang sehat, gitu. Bukan hanya habis bicara tentang orang sakit. Dan tentunya harus diupayakan strategi, upaya individu ini harus digeser menjadi upaya kelompok yang melembaga, gitu. Jadi usulan solusi yang konkret adalah mari kita lakukan pendekatan kelembagaan, gitu. Bukan lagi pendekatan individu pada aspek promotif preventif ini. Nah, beruntung sekali bahwa di RUT BPJS kita sudah pernah di Kementerian Kesehatan, di Kementerian Pendidikan, maka akan sangat mudah melakukan upaya-upaya sinergisme dan harmonisasi langkah kita untuk mendukung masyarakat yang lebih sehat. Jadi di Dikti sendiri, di Kemendikbud, sekarang ini atau beberapa waktu yang lalu sudah didorong adanya kampus sehat yang menjadi penguat ekosistem kampus merdeka dengan adanya holistic wellness. Kalau tadi di UNER dikatakan sebagai Health Promoting University, di sini dikenal sebagai kampus sehat, ya, sebagai ekosistem kampus merdeka dengan 7 aspek dari wellness. Jadi banyak sekali, dan ini terkait langsung dengan BPJS kalau dalam konteks kesehatan yang paripurna, definisi sehat menurut WHO. Dan sudah ada langkah-langkah yang nyata sebetulnya, apa yang diharapkan dikerjakan di kampus, mulai dari komitmen kebijakan pimpinan perguruan tinggi, pelaksanaan kegiatan olahraga, aspek emosional dan spiritual, dan seterusnya. Sampai pada memasukkan betul-betul health education di dalam kurikulum. Itu adalah hal yang menjadi komitmen di Kementerian Pendidikan. Tinggal BPJS sesegera mungkin melakukan koordinasi sehingga program ini nyata dilaksanakan di berbagai kampus. Nah, oleh karena itu kami merespon dan
berjalan beriringan sebetulnya karena tanpa disadari idenya sama gitu. Kita mengembangkan yang namanya Unpad Wellness dan ada 8 kegiatan yang sudah kami lakukan dari mulai pembentukan tim, launching sampai dengan harapannya nanti tentu sebagai institusi pendidikan ada outcome yang sifatnya akademik maupun outcome yang sifatnya pengabdian masyarakat. Bahwa kami ingin lebih mengembangkan program kampus sehat ini di lebih banyak kampus lagi di Indonesia. Nah, kita sudah melakukan assessment awal. Inilah permasalahan nyata di Unpad yang sementara ini baru menyasar kelompok elit, ya, yaitu pimpinan perguruan tinggi, pimpinan fakultas, dan para guru besar sebagai kelompok yang mewakili kelompok sosial ekonomi yang relatif lebih baik. Gitu. Tapi juga kita ada percontohan tenaga kependidikan pada suatu unit kerja. Kurang lebih angkanya sama, bahwa permasalahan kesehatan ini terjadi cukup signifikan jumlahnya, baik menyangkut hipertensi, gula darah, trigliserid, kolesterol, dan metabolic syndrome sebagai faktor risiko yang nantinya akan berujung pada penyakit katastrofik. Kalau kita lihat di tingkat kebugaran, banyak lebih dari 50% di bawah standar. Sekalipun kalau kita lihat dari pengukuran psikologis, kualitas hidupnya relatif baik. Nah, ini adalah suatu kondisi awal, baseline, yang memotivasi kita melakukan kegiatan Unpad Wellness yang terdiri dari 8 langkah tadi. Gitu. Nah, ini action yang sudah dilakukan. Jadi kita mengembangkan komunitas olahraga, sekalipun di era COVID kita masih tetap aktif bergerak, sekalipun dalam jumlah kelompok yang lebih kecil. Lalu kita kembangkan juga kafe sehat, makanya saya sudah mengundang sebenarnya di PPJS kalau kebetulan tugas ke Bandung, bisa mencoba kafe sehat kita. Jadi ada penjelasan tentang kalori dan juga zat gizi sehingga nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan, jangan berlebih. Kemudian kita juga ada komunikasi yang terus-menerus dengan peserta dan champion wellness-nya. Ada kegiatan health education berkala dan program kita ini berjalan karena bulan Ramadan hanya 2 bulan, tetapi kita sudah bisa mendapatkan data yang sangat bagus terkait dengan upaya dan juga terkait dengan hasil. Yang tadi saya sampaikan permasalahan kesehatannya cukup signifikan, padahal ini masyarakat kampus, masyarakat terdidik, dan orang elit gitu. Tapi masalah kesehatannya banyak, gitu. Apalagi pada kelompok yang underprivileged gitu. Nah, kita akan berikan apresiasi reward for the best. Nah, oleh karena itu usulan programnya kami mengajak BPJS Goes to Campus for University Wellness Program. Kalau tadi UNER menyebutnya apa? Health Promotion University. Ya kalau boleh lah University Wellness Program. Dan kita sudah mengembangkan yang namanya Unpad Wellness Metric. Kami menawarkan kalau bisa co-branding BPJS Kesehatan Unpad Wellness Metric, ya kita sangat senang gitu. Sehingga nanti kita akan melembaga kegiatan promotif preventif ini. Nah, pendekatannya holistic approach-nya seperti ini, bahwa kita melakukan assessment, monitoring, intervensi secara berkesinambungan, ada financial support, ada alokasi yang jelas, yang terukur, dan ini dilakukan secara melembaga, baik oleh health and non-health care facility, karena tanggung jawabnya tidak hanya pada Vaskes saja, tadi sering disinggung mengenai Vaskes, tapi sebetulnya institusi pendidikan, kementerian lembaga punya tanggung jawab sebagai sebuah lembaga yang mempunyai sekelompok orang yang ada di sana. Menyangkut physical wellness, emotional wellness, social wellness, dan wellness yang lain yang ada 7 holistic wellness yang tadi disampaikan, dalam rangka kita menurunkan risk factor dan tentunya ujung-ujungnya adalah penyakit. Sehingga tidak perlu lagi kita bicara tentang defisit gara-gara penyakit katastrofik yang tadi menjadi isu kedua yang disampaikan pembicara sebelumnya. Maaf, tinggal 2 menit lagi ya. Ya, pas sekali. Nah, usulan yang kedua saya ingin coba sesuatu yang agak menggelitik. Bisa nggak kita lakukan pendekatan reward and punishment atau stick and carrot untuk pembiayaan kesehatan? Jadi setiap orang bertanggung jawab terhadap kesehatan dirinya, keluarga, dan masyarakatnya. Kalau kita bisa melakukan selalu survei kesehatan dan ada perilaku-perilaku yang tidak mendukung kesehatan, maka itu akan ada punishment dari sisi premi yang lebih tinggi. Misalnya orang yang merokok, orang yang obes, orang yang inaktif harus membayar lebih banyak. Tapi bagi mereka yang aktif, diet, tidak merokok, dan upaya-upaya positif lainnya, preminya lebih rendah. Nah, kalau ini dilakukan, seperti halnya dosen, remunnya ditentukan oleh output kinerja, riset diberikan pengaruh lebih banyak, kinerjanya akan lebih banyak. Nah, kalau kita bisa coba ini, apakah ini akan bisa menarik perhatian, sehingga betul-betul orang tidak lagi jargon bicara promotif-preventif, germas, tapi itu menjadi sesuatu yang dipaksakan awalnya, dan akhirnya menjadi budaya. Mungkin itu saja barangkali sangat sederhana, 2 usulan untuk secara konkret menyelesaikan permasalahan yang sangat kompleks tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya.
Terima kasih atas kesempatannya dan mari kita bersilaturahim bertemu kepada direksi di Unpad. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih dokter. On time. Tadi Dr. Setiawan telah menyampaikan beberapa aspek terkait dengan penguatan promotif dan preventif, baik perilaku hidup sehat dan kampus sehat sebagai sumber untuk mendapatkan kesehatan yang baik bagi rakyat Indonesia.